Konsep dasar Node.js. Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js. Kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface atau pustaka standar library. Pada modul kali ini kita akan menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node.js. Dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js, penggunaan modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar dapat memahami cara kerja aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu program event driven. Proses eksekusi Node.js menggunakan mekanisme event. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek. Model lingkungan web browser sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau selain item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi. Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi berada dalam keadaan diam atau tenang sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event. Kemudian, Node.js akan menjalankan fungsi yang menjadikan sebagai event handler. Berikutnya kita akan mempelajari kelas event immutable Node.js. Mekanisme event driven melalui kelas event middle itu yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas Island Email. Semua objek dari kelas event middle dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs @readStream akan memicu event ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya objek tersebut penuh dibuat menggunakan kelas event middle atau kelas turunan. Dari kelas event middle, perhatikan contoh berikut.
Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event method dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas emitter yang merupakan alias dari fungsi hitListener. Dengan demikian, penggunaan n di atas dapat diganti dengan headListener. Penggunaan on ini dapat kita ganti dengan id Setelah itu kita masuk ke booking dan non-booking. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input dan output, yaitu blocking input-output dan non-blocking input-output. Dalam metode blocking, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau synchronous. Sedangkan dalam metode non-blocking, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asynchronous. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikanlah terlebih dahulu kode berikut. Pada metode blocking seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya perintah kedua akan dieksekusi setelah perintah pertama, dan perintah ketiga akan dieksekusi setelah perintah kedua. Dengan demikian, perintah ketiga akan dikerjakan setelah perintah kedua. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback dalam Node.js. Event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikanlah kembali potongan kode berikut. Pada kode di layar, functional request on dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau n-ness. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut.
Oke, jadi n-function dapat ditulis seperti berikut.